Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nadia Arifah Rahmah, NIM 2402021020519, program studi S1 PJJ Manajemen kelas MC503 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE MMJPOD. Izinkan saya untuk mempresentasikan ujian akhir semester saya terkait Digital Innovative Entrepreneurship dengan judul Analisis Konsep Digital Marketing Strategy. Yang soal A, jelaskan secara singkat dan jelas pengertian pemasaran digital serta peran strategi pemasaran digital dalam mendukung keberhasilan bisnis digital. Pengertian pemasaran digital. Pemasaran digital adalah kegiatan mempromosikan produk atau layanan dengan memanfaatkan teknologi dan media digital. Nah, tujuannya untuk membangun hubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan melalui interaksi online. Hal ini dilakukan secara terukur, interaktif, dan berbasis data, dan memanfaatkan platform seperti website, media sosial, mesin pencari, dan aplikasi digital. Kemudian untuk peran strategi pemasaran digital dalam bisnis digital. Yang pertama, meningkatkan visibilitas dan citra merek di lingkungan digital. Kemudian yang kedua, memperluas jangkauan pasar tanpa batasan geografis. Yang ketiga, meningkatkan interaksi dan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, mendukung pencapaian keunggulan kompetitif dan keberhasilan bisnis secara berkelanjutan. Untuk soal B, jelaskan konsep strategi pemasaran digital, termasuk tujuan, fungsi, dan pentingnya perencanaan strategi pemasaran digital bagi sebuah perusahaan. Konsep strategi pemasaran digital. Nah, strategi pemasaran digital itu merupakan rencana terarah yang digunakan perusahaan untuk menjalankan aktivitas pemasaran melalui media digital. Strategi ini disusun berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal perusahaan. Nah, konsep ini berfungsi untuk mengarahkan pemanfaatan teknologi digital agar tujuan pemasaran dan bisnis dapat tercapai secara optimal. Tujuan strategi pemasaran digital. Yang pertama, mendukung pencapaian tujuan pemasaran dan tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua, menjangkau target pasar secara lebih tepat dan terukur. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness dan daya saing perusahaan. Yang keempat, mendorong peningkatan penjualan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Untuk fungsi strategi pemasaran digital ada 4. Yang pertama, menjadi pedoman dalam pemilihan saluran pemasaran digital yang efektif. Yang kedua, membangun perencanaan konten dan pesan pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Yang ketiga, mengarahkan penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien. Dan yang terakhir, menjadi dasar evaluasi kinerja pemasaran melalui indikator yang terukur. Adapun pentingnya perencanaan strategi pemasaran digital, yang pertama, mengurangi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pemasaran digital. Yang kedua, memastikan setiap aktivitas pemasaran selaras dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, membantu perusahaan beradaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan kinerja bisnis digital. Untuk soal C, uraikan dan jelaskan secara sistematis 6 tahapan dalam model penerapan SOSTEC. Yang pertama, situation analysis atau analisis situasi, merupakan tahap awal untuk memahami kondisi perusahaan saat ini, menganalisis profil dan perilaku audiens atau pelanggan, mengkaji kinerja media digital seperti website dan media sosial, menilai posisi perusahaan dibandingkan dengan pesaing, serta bertujuan mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pemasaran digital. Yang kedua, objectives atau tujuan, itu menentukan tujuan pemasaran digital yang ingin dicapai.
Tujuan harus jelas, terukur, realistis, dan memiliki batas waktu, menjadi indikator keberhasilan dari strategi yang dijalankan, serta tujuannya disusun agar selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Kemudian ada strategi menentukan pendekatan utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi target pasar yang paling potensial, menentukan posisi dan nilai yang ingin ditawarkan kepada konsumen, serta menetapkan fokus utama pemasaran digital dan indikator kinerja utama. Yang selanjutnya ada taktik, menjabarkan strategi ke dalam kegiatan yang lebih operasional, menentukan jenis konten yang akan dibuat dan dipublikasikan, mengatur waktu, frekuensi, dan saluran distribusi konten digital, serta menyesuaikan konten dengan karakteristik audiens yang berbeda. Selanjutnya ada action atau aksi, mengatur pelaksanaan strategi dan taktik secara nyata, menentukan siapa yang bertanggung jawab pada setiap kegiatan, menyiapkan sistem, alat, dan sumber daya yang dibutuhkan, serta mengelola kerjasama internal maupun dengan pihak eksternal bila diperlukan. Selanjutnya ada kontrol dan monitoring, yakni melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemasaran digital, mengukur hasil berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, membandingkan data secara berkala untuk melihat perkembangan, serta menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan strategi di masa mendatang. Untuk soal D, satu perusahaan atau brand digital atau non-digital yang telah memanfaatkan pemasaran digital sebagai studi kasus, kemudian analisis penerapan strategi pemasaran digital perusahaan dengan menggunakan kerangka SOSTEK. Nah, profil singkat Skintific. Skintific merupakan brand skincare yang memanfaatkan pemasaran digital secara intensif. Nah, fokus pada perbaikan skin barrier dengan kandungan aktif seperti ceramide. Aktif di berbagai platform digital seperti TikTok, Instagram, dan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, dan website resmi. Menjadikan konten digital dan live shopping sebagai strategi utama penjualan. Nah, strategi pemasaran digital Skintific dengan kerangka SOSTEK. Yang pertama, situation analysis atau analisis situasi. Nah, Skintific memiliki basis audiens digital yang besar, terutama di TikTok dan e-commerce. Tingkat kepercayaan konsumen tinggi, terlihat dari rating hampir sempurna di platform penjualan online. Kemudian persaingan di industri skincare digital sangat ketat dengan banyak brand lokal dan internasional. Kemudian konten produk tertentu seperti loose powder itu menunjukkan performa jauh lebih tinggi dibanding dengan produk lain. Nah, tantangan utamanya konsistensi kualitas interaksi live dan profesionalitas host. Kemudian objektif atau tujuan. Itu meningkatkan brand awareness di kalangan konsumen digital, khususnya generasi muda, mendorong peningkatan penjualan online melalui live shopping dan promo digital, kemudian memperkuat engagement dan loyalitas pelanggan, serta mempertahankan posisi sebagai brand skincare unggulan di e-commerce Indonesia. Kemudian strategi menggunakan pendekatan edukatif dan persuasif dalam komunikasi pemasaran, memanfaatkan produk viral sebagai hero produk untuk menarik audiens, kemudian mengombinasikan konten organik, influencer marketing, dan live streaming. Kemudian taktik, membuat konten rutin berupa edukasi skincare, review produk, dan demo pemakaian. Melakukan live shopping berkala dengan penawaran bundling dan diskon terbatas, dan menggunakan influencer dan call untuk memperluas jangkauan audiens. Serta yang terakhir menyesuaikan format konten dengan tren digital seperti short video dan storytelling. Untuk action atau aksi, menugaskan admin dan host khusus untuk mengelola live shopping, menyusun jadwal live streaming harian di berbagai jam strategis, mengelola konten visual, deskripsi produk, dan interaksi pelanggan secara terstruktur, dan menjalin kerjasama dengan influencer dan marketplace sebagai mitra distribusi.
Selanjutnya ada kontrol atau kontrol dan monitoring, memantau jumlah penonton, tingkat interaksi, dan konversi penjualan saat live, mengukur performa konten berdasarkan views, likes, dan komentar dan penjualan, mengevaluasi efektivitas host dan format live secara berkala, serta menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan strategi dan optimalisasi pemasaran digital. Untuk yang E, berdasarkan hasil analisis, berikan rekomendasi strategi pemasaran digital yang dapat diterapkan atau ditingkatkan oleh perusahaan tersebut agar mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih baik. Nah, untuk strategi pemasaran scientific itu dapat peningkatan kualitas live shopping. Nah, menetapkan standar kompetensi host live shopping, khususnya pemahaman produk dan kemampuan komunikasi. Melakukan pelatihan rutin bagi admin agar interaksi lebih aktif, responsif, dan persuasif. Kemudian menjaga penampilan visual host untuk memperkuat citra profesional brand. Kemudian yang kedua ada optimalisasi konten edukatif berbasis masalah kulit. Jadi mengembangkan konten yang lebih spesifik berdasarkan jenis dan permasalahan kulit konsumen, mengombinasikan edukasi bahan aktif dengan demonstrasi penggunaan produk, dan menyajikan konten berformat storytelling agar lebih mudah dipahami dan relatable. Kemudian ada penguatan strategi influencer dan call. Memperluas kolaborasi dengan influencer dari berbagai segmen usia dan tipe kulit, memprioritaskan influencer yang memiliki kredibilitas dan pengalaman nyata menggunakan produk, dan yang terakhir mengintegrasikan konten influencer ke dalam live shopping dan media sosial resmi. Selanjutnya ada pemanfaatan data dan analitik digital. Jadi menggunakan data performa konten dan live streaming sebagai dasar pengambilan keputusan. Menganalisis waktu tayang, jenis konten, dan produk yang paling diminati audiens, serta mengoptimalkan strategi berdasarkan perilaku konsumen digital untuk meningkatkan konversi. Selanjutnya ada penguatan user generate content atau UGC, mendorong konsumen untuk membagikan pengalaman penggunaan produk melalui media sosial, membuat kampanye hashtag dan challenge yang melibatkan pengguna secara aktif, dan menampilkan ulang konten konsumen sebagai bukti sosial untuk meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya ada integrasi omnichannel digital. Nah, mengintegrasikan media sosial, e-commerce, dan website agar pengalaman pelanggan lebih konsisten, mengarahkan audiens dari konten edukatif ke halaman pembelian secara lebih efektif, dan memastikan pesan dan promosi yang disampaikan selaras di seluruh saluran digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.